Ya baik, kita mulai. Selamat pagi. Jadi ini topik yang ketiga setelah UTS ya, betul. Jadi pemeliharaan dan training pada anjing. Jadi ini adalah skematik diagramnya gitu ya. Jadi anjing sebagai hobi dan hewan peliharaan gitu ya. Jadi dalam konteks PowerPoint ini kita akan belajar tentang bagaimana pemeliharaan pada anjing secara umum. Jadi yang punya anjing atau yang sudah punya anjing tentunya sudah paham bagaimana kita cara memelihara anjing secara basic tentunya gitu ya. Jadi anjing itu hewan yang setia, sosial, aktif, pintar, dan berdaya guna gitu. Di persiapan pemeliharaan anjing ada pakannya, tanda pengenal, keperluan untuk groomingnya, perkandangan, toys, terus dan sebagai yang lainnya gitu ya penunjangnya. Nah, ini manajemen pemeliharaan anjing. Jadi merawat rambut, fungsi dan cara pakai pada anjing, perawatan kukunya juga, gigi, membersihkan telinga, membersihkan area mata, terus apa namanya, manajemen pakan, minum, tempat tidur, tempat istirahat, shelternya gitu ya, dan cara cek kesehatan atau vaksinasi pada anjing. Jadi ini adalah topik-topik yang akan masuk dalam subbab di manajemen pemeliharaan anjing. Pemeliharaan anjing di rumah, pemeriksaan dan bersihkan bagian wajah anjing mulai dari mata, telinga, hidung, dan mulut. Jadi diseka gitu, bisa diseka dengan air atau lap kering. Bersihkan gigi dengan sikat gigi, potong kuku yang sudah panjang, tapi jangan sampai memotong pembuluh darah kuku anjing. Jadi kalau kukunya warnanya putih itu kita bisa lihat transparan antara batas pembuluh darah dan panjangnya kuku. Tapi kalau yang warnanya hitam kadang-kadang kita tidak bisa lihat. Jadi bedanya kuku anjing dan kuku kucing, kalau kuku kucing itu jenis apa namanya? eh kucing terus eh apa ya? Canine yang lain dia bisa tertarik ke dalam, tapi kalau anjing dia tidak bisa menarik kukunya gitu. Jadi ketika kukunya terlalu panjang, maka akan berpengaruh terhadap cara dia jalan gitu. Membersihkan bulu anjing dari kotoran dengan menyisir atau menyikat bulu anjing dan memotong bulu anjing yang kusut dan membentuk model bulu anjing yang kita inginkan. Tapi jangan sampai kita bablas gitu ya. Jadi mengindahkan aspek animal welfare itu sangat penting. Jadi ada di beberapa kasus itu yang bulu-bulunya dimodifikasi, dicat tidak sesuai dengan warna aslinya. Nah, itu kalau bisa dihindari gitu ya. Bila di rumah memiliki banyak anjing, ada baiknya Anda minta bantuan orang pengasuh untuk mengurus anjing kesayangan saat Anda bepergian. Ini dog food, jadi sekali lagi karena anjing ini breednya banyak sekali, ukurannya juga berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang medium, ada yang besar. Mungkin kebutuhan makan, kebutuhan protein, lemak, dan sebagainya juga akan sedikit berbeda. Jadi di sini kadar protein, usahakan memilih dog food yang memiliki kadar protein kurang dari 30%, kadar lemak yang paling baik untuk anjing kisaran 12-20%. Jangan terpengaruh promosi yang berlebihan dari dog food dan merek terkenal. Pilih dog food yang tinggal kadaluarsanya masih lama. Masa percobaan sekitar 2 minggu. Jika dalam 2 minggu tidak terlihat adanya gangguan, berarti dog food tersebut cocok. Jadi untuk aspek nutrisi ini semua bukan hanya pakan anjing, tapi juga ayam, sapi, dan sebagainya itu based on bahan kering. Jadi apa namanya bukan dari whole fresh pakan gitu ya. Peralatan tata cara grooming, sisir halus dengan gerigi yang bulat dirancang untuk menghindari trauma pada kulit. Vaksinasi, anjing yang baru dibeli sebaiknya tidak langsung divaksin, namun diadaptasikan dulu di rumah selama 1 minggu. Jadi ini titik krusial ketika kita vaksinasi pada anjing dan kucing, kita pastikan keadaannya harus betul-betul fit atau sehat, tidak ada demam, tidak ada indikasi dia sakit. Setelah vaksinasi diberikan, anjing sebaiknya tidak langsung dipindahkan ke lingkungan baru atau menempuh perjalanan yang jauh. Anjing sebaiknya tidak dimandikan setelah diberi vaksin. Sedapat mungkin kontak dengan anjing yang belum jelas, jadi dihindari ya. Jadi kontak dengan anjing yang belum jelas track recordnya, vaksinnya, terutama yang liar di jalan-jalan itu ya. Terutama setelah vaksin sampai 2 minggu. Anjing sebaiknya ditempatkan pada lingkungan yang terhindar dari cuaca dingin atau hujan. Jenis vaksin anjing ini parvo, leptospira, infeksius kanin hepatitis, kennel cow, rabies, dan masih banyak lagi.
Ini jadwal vaksinasi anjing secara umum ya, secara umum, tapi nanti tergantung dengan by case gitu ya. Umur 6 sampai 8 minggu parvo, 8 10 minggu parvo, distemper, hepatitis, para influenza ini sampai bawah gitu, sampai diulangi 1 kali setahun gitu. Perawatan grooming, sikat, brush, slicker brush digunakan pada anjing yang berambut pendek. Palm brush berbentuk seperti sarung tangan, karet yang terdapat benjol-benjolan pada permukaannya digunakan untuk anjing berambut pendek. Jadi untuk menghilangkan rambut mati dan menyemir rambut anjing. Pemotong kuku digunakan saat kuku mulai panjang. Jadi makin panjang, jadi kuku itu harus segera dipotong karena itu tadi karena anjing tidak punya kemampuan untuk melipat kukunya, jadi akan sangat mengganggu ketika dia nanti berjalan. Adapun dengan tujuan apabila mencakar tidak terlalu parah dan juga untuk menjaga kebersihan kuku anjing. Sikat gigi, gigi wajib dibersihkan atau disikat menggunakan sikat gigi khusus anjing agar kesehatan anjing tetap terjaga. Jadi kalau sudah parah mungkin sudah tua, terus penumpukan makanan, terus ada posisi gigi yang tidak terjangkau, biasanya itu akan ada plak. Jadi kalau plak itu harus di scaling, dibawa ke klinik, jadi dengan di anestesi. Jadi kalau tanpa anestesi tidak bisa, susah. Jadi anjingnya dia menggigit. Gunting digunakan untuk memotong rambut yang tumbuh pada telapak kaki anjing agar anjing tidak terpeleset saat berjalan, juga untuk menjaga hygiene dan sanitasinya. Kanebo dan hair dryer atau blower digunakan untuk mengeringkan rambut anjing yang basah setelah dimandikan. Sebelumnya dilap dulu menggunakan handuk, kemudian dikeringkan menggunakan hair dryer. Jadi hampir mirip treatmentnya ketika manusia atau wanita yang rambutnya panjang setelah keramas itu juga sama. Jadi diberi handuk kering dulu, baru di blower atau hair dryer. Cara grooming, tindakan yang baik sebelum grooming adalah membersihkan telinga, area mata, dan memotong kuku. Jika ketika tindakan ini dilakukan setelah grooming, akan menyebabkan anjing tersebut kedinginan, jadi terlalu lama. Jadi anjing tidak segera dikeringkan, tapi ada treatment lain yang harus dilakukan. Basuh permukaan tubuh air dengan air hangat agar anjing tidak kaget dan beradaptasi dengan suhu air. Untuk meminimalkan air masuk ke lubang telinga, sebaiknya diberi kapas. Tapi kadang-kadang ada juga anjing yang tidak mau diberi kapas, dia malah berontak dan merasa tidak nyaman. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan nanti ya. Basuh dan gosok perlahan area wajah, kemudian dibersihkan area rongga mulut dengan tangan atau dengan sikat gigi khusus yang sudah diberi pasta gigi. Gosok perlahan, kemudian basuh bagian rongga mulut dengan air hangat. Fungsi dari menggosok gigi adalah sebagai antibakteri dan menghilangkan plak atau sisa makanan yang dapat menyebabkan sariawan. Gosokkan perlahan shampoo yang sudah diencerkan pada area yang dikehendaki hingga sela-sela jari kaki. Agar fungsinya optimal, pakailah bantuan spons atau brush yang halus. Fungsi pengenceran shampoo adalah agar rambut tidak menggumpal dan lepek. Jadi shampoo itu kalau gelnya pekat sekali, jangan langsung diaplikasikan di tubuh atau di bulunya hewan, baik kucing atau anjing, tapi sebaiknya sedikit didilute atau diencerkan di telapak tangan sebelum melakukan grooming. Guyur dengan air hangat sambil digosok-gosok. Area wajah bisa diwaslap atau disikat dengan brush kecil untuk mengangkat kotoran mata dan hidung yang ada di permukaan wajah. Agar lebih efisien, bisa ditambahkan sampo bayi atau sabun bayi agar proses menyikatnya lebih cepat. Sampo atau sabun bayi memiliki pH yang balance, jadi aman untuk area mata dan lubang hidung. Jadi tidak pedih di mata itu sabun bayi ya. Jadi ambil kapas pada lubang telinga, keringkan permukaan tubuh dengan kanebo dan handuk. Jadi kalau dalam case ini kita memberikan kapas di lubang telinganya tadi. Tapi kalau anjing-anjing yang tidak mau diberi kapas ya tidak perlu dipaksakan, tapi kita perlu berhati-hati ketika membasuh di area yang telinga, gitu sekitar telinga. Lebih optimal dijemur 10 menit di luar rumah, atas kandang diberi handuk atau kertas biar tidak terlalu panas. Setelah itu, gunakan hair dryer atau blower sampai 90% kering. Sebelum benar-benar kering, bisa diberi hair serum atau tonik dan parfum. Kemudian dilanjutkan mengeringkan rambut kembali. Selanjutnya, perawatan kuku dan gigi. Siapkan alat potong kuku terlebih dahulu. Siapkan keperluan lainnya seperti obat luka bila ada luka atau terjadi ketidaksengajaan ketika kita motong kuku terlalu pendek.
Pilih waktu yang tepat, coba potong kuku saat anjing rileks dan berada di tempat yang nyaman. Waktu yang tepat untuk melakukannya adalah setelah ia makan atau setelah berolahraga atau bermain. Jaga agar anjing Anda tetap dalam posisi nyaman. Berbicaralah dalam suara tenang dan pelan agar ia juga tenang. Jika anjing belum pernah potong kuku, biasakan kakinya dipegang secara bertahap. Jadi duduk bersama anjing beberapa kali sehari selama beberapa menit dan gosok betis serta kaki-kakinya dengan lembut. Setelah ia terbiasa disentuh pada kakinya, Anda bisa mulai menempelkan pemotong kuku ke kukunya. Jadi kalau yang belum biasa potong, kita approach-nya harus perlahan-lahan dan smooth gitu. Nah, ini yang ada ilustrasi gambar pembuluh darah. Jadi kalau kuku anjingnya itu kebetulan warnanya bening, itu pasti bisa terlihat mana batas antara pembuluh darah dan kuku yang panjang. Tapi kalau kuku anjingnya warnanya hitam atau gelap, itu kadang-kadang tidak terlihat. Tentukan lokasi pemotongan pertama, cari lokasi quick pada kukunya. Bagian quick ini eh, mengandung pembuluh darah dan syaraf, jadi hindari memotongnya. Jadi nanti ada kelihatan gelap gitu di dalamnya kuku. Itu adalah area quick yang mengandung pembuluh darah. Jadi potongnya sekitar 45 derajat di depan sebelum quick. Ini adalah area potong kuku anjing, genggam telapak kaki anjing di telapak tangan Anda, baringkan anjing pada sisi tubuh untuk memotong kuku dan kaki belakangnya. Perhatikan bentuk kuku, anda akan lihat bahwa bagian bawah kuku cukup lurus sehingga membengkok pada area yang lebih dekat dengan ujungnya. Dengan menggunakan memotong kuku, potong ujung kuku dengan meneruskan garis lurus tersebut dan menghindari quick. Mulailah dengan memotong bagian ujung kuku, kikir kuku-kukunya, jaga anjing agar tetap tenang sampai dengan potong kuku terakhir dan beri reward berupa kudapan anjing agar anjing menjadi senang dan menurut saat pemotongan berikutnya. Tapi dalam kasus anjing yang terlalu agresif, itu kita bisa pakaikan halter atau kolar atau berangus gitu supaya dia tidak menggigit dan menyebabkan cedera pada groomernya. Perawatan gigi dan gusi, siapkan sikat gigi khusus anjing, pilihlah pasta gigi untuk anjing, pilihlah waktu menggosok gigi yang tepat, buat anjing merasa nyaman saat tangan Anda masuk ke dalam mulutnya, biarkan anjing menjilat sedikit pasta gigi dari ujung jari, tunjukkan sikat gigi pada anjing, sikat beberapa gigi anjing, sikat bagian luarnya, gosok permukaan bagian dalam gigi, dan biasakan menggosok gigi anjing. Jadi sekali lagi berbagai macam treatment ini tidak bisa dilakukan apa ya? Langsung ketika anjing itu belum pernah ditreatment sama sekali. Jadi penyesuaiannya harus dilakukan secara bertahap. Selanjutnya cara membersihkan telinga. Persiapkan alat dan bahan, cairan pembersih telinga, cotton bud, kapas, pinset, atau hemostat. Letakkan anjing di atas meja dan Anda berdiri di sisi meja berlawanan dengan posisi telinga anjing yang ingin dibersihkan. Sebelum membersihkan telinga anjing, terlebih dahulu buka daun telinga anjing sehingga terlihat bagian dalam telinga. Kemudian periksa pada dalam telinga dan kelainan seperti bau tak sedap, berdarah, atau ada tonjolan dan sebagainya. Bila ada kelainan yang tampak, segera bawa ke dokter hewan. Periksalah rambut yang ada di sekitar lubang telinga anjing. Apabila banyak ditemukan rambut pada lubang telinga anjing, sebaiknya dicabuti atau dipotong terlebih dahulu karena dapat mengurangi aliran udara yang masuk dalam lubang telinga. Aliran udara yang baik ke dalam telinga sangat penting untuk menjaga kesehatan telinga. Tentunya hubungannya dengan kelembapan gitu ya. Teteskan cairan pembersih telinga secukupnya, kemudian pijat dengan lembut bagian pangkal telinga dengan cara menggabungkan tulang rawan di dasar telinga dengan ibu jari dan telunjuk untuk melepaskan kotoran dalam telinga. Lakukan selama kurang lebih 1 menit. Bersihkan serumen atau kotoran yang ada pada telinga dengan bola kapas dengan ukuran yang lebih besar dari eh, lubang telinga anjing, lalu gunakan cotton bud untuk membersihkan kotoran yang ada di sekitar telinga luar. Jangan memasukkan cotton bud ke dalam telinga dalam dikarenakan sangat beresiko dan dapat merusak gendang telinga anjing. Jadi jangan menggunakan ukuran cotton bud yang ukurannya lebih kecil dari lubang telinga. Jadi ketika cotton bud itu masuk ke dalam lubang telinga, Anda dorong ke dalam, jadi itu akan terjadi penumpukan kotoran yang semakin dalam dan semakin sulit untuk ditangani. Jadi dengan menggunakan cairan pembersih, nanti serumennya akan keluar. Jadi cairan serumen itu yang dibersihkan secara perlahan. Bersihkan telinga anjing dengan penuh kasih sayang, hati-hati, sabar, dan ajak anjing berbicara waktu membersihkannya. Jadi intinya dijaga senyaman mungkin.
Cara pemeliharaan anjing yang benar agar tidak mengganggu di sekitar. Jika anjing sedikit galak, maka dianjurkan untuk dirantai. Anjing yang dipelihara untuk kepentingan tertentu hendaknya dimasukkan ke dalam kandang khusus atau di pekarangan rumah yang berpagar kuat. Anjing yang dipelihara harus diberi makan dan perawatan kesehatan yang cukup. Anjing divaksin secara teratur setahun sekali dengan apa namanya tadi metode vaksinnya ya. Jadi vaksin apa aja yang harus diberikan. Anjing yang dilahirkan jika tidak akan dipelihara dengan baik harus diserahkan kepada dinas peternakan setempat. Perawatan anjing, memandikan anjing, anjing dimandikan 1 minggu sekali atau tergantung aktivitas ya. Jadi tergantung istilahnya kotor tidaknya badan gitu. Pijat, masas, pijat merupakan hal yang sangat apa ya kayak relaksasi gitu ya pada anjing. Anjing kadang-kadang menyukai pijatan lembut gitu ya. Dengan dipijat, otot mereka akan rileks, sirkulasi darahnya lancar. Manfaat sekunder dari memijat yaitu bisa menemukan benjolan tersembunyi. Jadi dengan meraba kita bisa mengenali seluruh permukaan tubuh anjing. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh atau misalkan benjolan, kita bisa segera mengetahui atau mengenali dengan cepat. Merawat bulu anjing atau rambut, jangan langkah paling mudah untuk merawat rambut anjing adalah dengan menyisir, manicure, menggunting kuku anjing secara rutin, bau mulut, menyikat gigi, mendapatkan nafas yang segar, juga gigi yang bersih dan kuat. Selanjutnya kebersihan telinga dan mata mungkin ya. Training pada anjing, cara melatih anjing agar patuh, duduk, stay, membutuhkan treat seperti snack atau makanan favorit. Jadi kalau sekarang ini sudah banyak seperti sekolah anjing gitu ya. Jadi anjing itu dimasukkan ke sekolah, dititipkan, dilatih. Ketika dia sudah paham instruksi dasar, itu dipulangkan kembali ke ownernya. Itu juga banyak seperti itu. Kalau tidak bisa melatih sendiri. Latihan, sediakan snack atau makanan kesukaan mereka yang dipegang erat di tangan kiri. Biarkan mereka mengerti bahwa Anda akan memberi makan kesukaan jika mendekatkan tangan kiri yang berisi makanan ke arah muka mereka. Katakan sit atau duduk, jangan langsung memberikan makanan, tapi biarkan mereka duduk dulu. Naluri anjing saat menunggu adalah duduk. Anda juga dapat menggunakan telunjuk tangan kanan yang didekatkan ke muka mereka sebagai tanda bahwa Anda menginginkan mereka untuk diam dan duduk. Jika mereka duduk, berikan makanan dan pujian. Jadi ulang metode ini secara teratur, duduk 1 detik, 2 detik, sampai 10 detik. Metode ini akan sempurna pada saat Anda berjalan mundur ke belakang 1 langkah, hingga 2, 3 langkah, dan seterusnya dengan posisi mereka tetap diam. Jadi dia bisa menjaga posisi secara stabil gitu ya. Berikan treat di setiap langkah mundur, seraya mengucapkan diam atau stay gitu. Selanjutnya adalah come, itu untuk memanggil gitu ya. Pastikan anjing mengerti bahwa Anda sedang membawa treat untuk mereka. Awal Anda dapat menggunakan kolar atau tali pengikat yang panjang. Berikan jarak dengan anjing, tarik pelan-pelan list dan lembut sebut nama mereka. Arahkan makanan yang Anda dekap dari tangan kiri. List dengan ukuran yang panjang juga berfungsi memastikan bahwa anjing tidak akan lari jauh dari Anda. Biarkan mereka mendekat dan beri treat pada mereka. Jika mereka sudah mengerti metode di atas, lepaskan kolar dan berikan jarak yang cukup jauh. Panggil dari jauh dengan memukul lantai dan sebagainya, dan berikan apa-apa yang biasa diberikan gitu ya. Anjing yang sudah mengerti mereka akan diberikan makanan, maka mereka akan berupaya untuk segera mendekat. Jadi lakukan pelatihan ini secara berkala dan continuous gitu ya. Selanjutnya heel, latihan pertama, Anda dapat menggunakan kolar atau leash dengan jarak tali yang disetting cukup pendek agar jarak Anda dengan anjing atau owner dengan anjing itu cukup dekat. Tetap gunakan treat untuk pelatihan. Jika Anda menggunakan tangan kanan untuk memegang tali, maka Anda dapat menggunakan tangan kiri untuk mendekap treatnya. Pancing anjing tetap berada di samping kiri atau kanan belakang Anda. Jangan melanjutkan perjalanan jika mereka tetap bisa fokus dengan treat yang Anda berikan. Berikan anjing treat atau makanan saat Anda melangkah, anjing tetap berada di posisinya. Jadi kita harus apresiasi dan berikan reward, itu penting sekali. Lakukan metode ini dengan tetap jadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya sampai anjing mengerti bahwa mereka harus berada di posisinya. Berikan pujian setiap mereka mengerti apa yang Anda inginkan. Lakukan ini setiap sore, pagi, dan saat mencobanya di lapangan atau di lahan yang luas. Jika anjing telah dilatih untuk duduk, maka Anda dapat melangkah beberapa langkah, lalu berhenti dan instruksikan mereka untuk duduk dan melakukan metode ini berulang-ulang.
Selanjutnya, cara mengajarkan perintah sederhana. Jadi, berilah perintah sederhana dengan satu kata, pergerakan, peragakan tindakan yang Anda inginkan, beri pujian jika melakukannya. Jadi, sebuah perintah harus bernada tegas dan pujian harus bernada gembira dan hangat. Kiat-kiat atau tipsnya melatih anjing, jadi selalu gunakan kata yang sama untuk tiap perintah. Anjing suka dipanggil namanya, jadi sertakan namanya sewaktu memberikan perintah. Tetapi jangan sebut namanya sewaktu memarahinya, seperti perintah stop dan sebagainya. Anjing Anda harus belajar bahwa jika dia dipanggil dengan namanya, hasilnya pasti menyenangkan, bukan hukuman. Sering-seringlah memberi pujian. Banyak anjing akan lebih menurut jika diberi kasih sayang dan daripada diberi makanan. Waktu latihan hendaknya singkat dan menyenangkan. Jangan memberinya terlalu banyak perhatian sewaktu dia berulah sehingga tanpa sadar Anda mendukung kenakalannya. Jadi itu saja eh, topik hari ini secara umum. Jadi beberapa poin sudah tersampaikan seluruhnya. Jadi tadi di awal ada beberapa poin gitu ya. Jadi tentang perawatan rambut, kuku, gigi, telinga, area mata, cara vaksinasi, terus juga apa namanya, bagaimana tips singkat dalam memberikan instruksi atau melatih anjing. Sudah cukup, saya rasa hari ini sekian. Jadi 39, 38 yang hadir berarti masuk semua ya? Iya dokter lengkap masuk semua. Oke, jadi nanti akan saya klik masuk semua di akun Cyber saya. Baik, kalau sudah, terima kasih. Tadi sudah disiapkan link Zoom-nya, begitu ya. Jadi sampai jumpa minggu depan, tapi saya cek